Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted, episode ke-15, season kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, Caitlin, Lauren, dan para mutan yang berasal dari Morlock pun berpisah karena Caitlin mengatakan apabila mereka tetap bersama, mereka semua akan tertangkap oleh polisi. Kematian Claire membuat John menyalahkan Earth. Ia pun tak segan-segan memukulnya. Namun Earth tak membalas serangan tersebut karena dihalang anak kecil di sana. Earth lalu meminta maaf kepada John, lalu pergi. Dan di lingkaran dalam, Reva menyusun rencana dan memberikan mereka masing-masing tugas, yang dimana misi tersebut akan menghancurkan gedung dinas Sentinel nantinya. Prepare yourselves. This is crazy. It's actually happening. Setelah itu, Lorna pun menelpon Marco. Ia mengatakan kalau Jojo telah dibunuh oleh Reva karena dianggap pengkhianat yang telah merencanakan pembunuhan Max. Marco dan Red merasa terkejut setelah mendengarkan kabar tersebut. Marco lalu menyuruh Lorna untuk pergi dari lingkaran dalam sekarang karena kelompok pemurni telah menyerang markas Morlock. Red pun meminta Lorna untuk meyakinkan Andy agar Andy mau pulang kepada keluarganya dan menyuruh Andy untuk tidak lagi percaya kepada Reva. Di lain sisi, Jess merasa bersalah karena sudah menyerang markas Morlock yang ternyata di sana terdapat anak-anak di dalamnya. Ia melakukan penyerangan tersebut karena Ryan mengatakan markas Morlock dihuni mutan yang sangat jahat. Rupanya, ekspektasi itu tak sesuai dengan realita. Ia pun merasa kesal terhadap Ryan yang tanpa sengaja sudah membodohinya. Singkatnya, Marco dan Red pun menjemput John. Terlihat John memukul tembok dan ia merasa kesal karena ia tak berhasil menyelamatkan pacarnya yang meninggal di depan matanya. Oh my god. She I don't know. Through a portal and she vanished. I saw her fall. Look, I'm sorry. Sementara itu, Red tak sengaja berjalan ke lorong dan ia tertangkap oleh rekan Jess yang bernama Wilson. Karena terdesak, Red pun langsung menyerang Wilson dan membakarnya hingga tewas. Don't move! We're not gonna stop till we wipe you all out! Shut up! Shut up! Setelah itu, ia mengabarkan kalau pemurni sudah dekat dan menyuruh mereka untuk secepatnya pergi dari sana. John yang bersikeras tak mau pergi akhirnya dipaksa oleh Marco untuk pergi dari sana sebelum pemurni menangkapnya. You heard? John! Hey! Fires are here, the cops aren't far behind. Listen to me! Now you know the answer. Now come on. Caitlin dan Lauren akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kosong karena mereka masih dikejar oleh polisi di sana. Lalu Red meminta John untuk melacak keberadaan Caitlin dan Lauren di luar sana. Namun, John tak dapat melakukan hal tersebut karena penglihatannya masih terbayang-bayangi oleh kenangan Claire. Malam pun tiba. Reva dan yang lainnya pun tiba di terowongan bawah tanah, tempat markas Morlock sebelumnya bersembunyi di sana, yang dimana terowongan itu terhubung ke seluruh kota, termasuk ke gedung dinas Sentinel. Sementara itu, persembunyian Caitlin dan Lauren rupanya sudah ketahuan oleh polisi. Terlihat, polisi sedang mengepung dari segala sisi, dan mereka berdua tak dapat keluar dari gedung tersebut.
Akhirnya, keberadaan Caitlin dan Lauren pun sudah diketahui oleh mereka karena di radio tersebut menyiarkan berita tentang penangkapan 2 orang wanita yang bersembunyi di sebuah gedung kosong. Dan mereka mengetahui kalau 2 wanita itu tak lain adalah Caitlin dan Lauren. Oleh karena itu, mereka pun bergegas ke sana. Namun, Marco melarang John untuk ikut, mengingat John masih sangat berduka atas kematian Claire, dan sekarang John masih belum bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya, baku tembak pun terjadi antara Caitlin dengan polisi di sana. Lauren pun tak dapat membantu karena saat ini ia tak dapat mengeluarkan kekuatannya. Caitlin meminta Lauren untuk pergi, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian polisi di luar sana. Yang tentu saja, Lauren tak mau ibunya menjadi tumbal dan menjadi korban demi menyelamatkan dirinya. Di saat sedang berdebat, sesaat kekuatan Lauren tiba-tiba keluar dengan sendirinya. Dan ternyata kekuatannya sudah kembali lagi. I'm not kidding. Your powers. They're back. We can do this together. Di berita, Jess makin dibuat merasa bersalah karena di berita tersebut menyiarkan mutan yang bersembunyi di Morlock beberapa berhasil kabur dan terlihat seorang wanita yang membawa anaknya. Hal itulah membuatnya semakin merasa bersalah karena telah menyerang markas Morlock. Red dan Marco pun sudah sampai di gedung yang digunakan oleh Caitlin dan Lauren untuk bersembunyi. Akhirnya mereka membuat sebuah rencana yang dimana Marco akan menyerap seluruh cahaya di sana agar mereka bisa mengendap-endap memasuki belakang gedung tersebut dan menghindari polisi di sana. Sementara itu, Lorna sudah bersiap untuk meninggalkan lingkaran dalam. Di saat ia hendak pergi, ia melihat Andy. Lorna pun menceritakan semuanya tentang rencana Reva yang jahat yang dimana Reva akan menyuruh Andy dan Lauren untuk menghancurkan gedung Sentinel. Lorna dengan sekuat tenaga meyakinkan Andy agar ikut bersamanya pergi dari lingkaran dalam dan kembali bersama John dan keluarganya. Awalnya Andy tak mau pulang karena ia ragu apakah keluarganya mau menerimanya lagi atau tidak, mengingat keluarganya sangat takut dengan dirinya yang sekarang. Di lain sisi, mereka berdua sudah berada di belakang gedung itu dan Red pun dengan cepat mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan tembok besar di sana. Caitlin dan Lauren sangat senang melihat Red dan Marco yang menyelamatkannya. Mereka pun dengan cepat pergi dari sana. Di perjalanan, Red pun menceritakan kalau Claire telah meninggal karena dibunuh oleh Jess. Caitlin dan Lauren sangat terkejut mendengarkan hal tersebut. Tak lama kemudian, Lorna menelpon Red dan memberikan telepon itu kepada Andy. Di telepon, Red menyuruh Andy untuk kembali karena keluarganya sangat mengharapkan Andy secepatnya untuk pulang. Andy mengatakan ia adalah seorang monster yang membuat ibunya menjadi takut kepadanya. Red meyakinkan Andy kalau Andy bukan satu-satunya monster di sini karena tadi Red telah membunuh seseorang dan ia sangat senang melakukan hal tersebut meskipun ia membunuh pria itu tanpa sengaja. Andy pun sangat terkejut mendengarkan ayahnya sudah pernah membunuh seseorang dan ia pun langsung menutup telepon tersebut. Di rumah, Caitlin mencoba membuat Red menjadi tenang dan menyuruh Red untuk tidak menyalahkan dirinya atas pembunuhan yang telah ia lakukan. John juga masih merasa sedih. Ia mengatakan semua wanita yang ia cintai satu persatu meninggal di hadapannya dan ia sangat menyalahkan dirinya yang tak berguna dan tak bisa menyelamatkan wanita yang ia cintai. Marco mengatakan satu-satunya cara untuk menebus kesalahan John adalah John sekarang harus bertarung dan melawan pemurni dan lingkaran dalam. Di lain sisi, Jess menemui Ryan. Jess langsung memarahi Ryan karena telah menipunya. Namun, Ryan beralasan ia melakukan hal tersebut demi keamanan rakyat Amerika dari mutan. Ryan pun mengatakan apa yang dilakukan oleh Jess adalah sesuatu yang setimpal karena saat ini Wilson telah meninggal dibunuh oleh mutan. Jess sangat terkejut karena sebelumnya Wilson sempat bersama dirinya. Ryan pun meyakinkan Jess kembali kalau Jess harus kuat dan harus bertarung melawan mutan demi menghargai perjuangan rekannya yaitu Wilson. Namun sampai saat ini mereka masih belum tahu kalau Wilson meninggal karena dibunuh oleh Red. Tak lama kemudian seseorang datang dan ternyata itu adalah Andy yang pulang. Dan tentu saja
Hal tersebut membuat orang tuanya merasa senang. No need to and it's breaking over me. My song to the secret to the ocean. I'm carrying all this emotion. The questions I take, it's the only choice to make. And my song to the secret to the ocean. Cathedral where you don't need to speak. Rest my head. And the and all this. Dan sekarang mereka semua sudah berkumpul kembali dan mereka bersiap melawan lingkaran dalam. Reva pun akhirnya mengetahui kalau Lorna dan Andy telah pergi dari lingkaran dalam. Dan ia pun memerintahkan Esme bersaudara untuk menculik Andy dan Lauren. Karena tanpa mereka berdua, Reva tak akan bisa menjalankan misinya untuk menghancurkan gedung dinas Sentinel. Dan episode ke-15 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.